Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Fortuna Wahyudi. Saya dari kelas 2 CBK, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karir masa depan. Yang pertama ada pengertian karir. Menurut Gibson, karir merupakan rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Menurut Irianto, karir meliputi elemen-elemen objektif dan subjektif. Elemen objektif berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pekerjaan atau posisi jabatan yang ditentukan organisasi. Sedangkan elemen subjektif menunjuk pada kemampuan seseorang dalam mengelola karir dengan mengubah lingkungan objektif, misalnya dengan mengubah pekerjaan atau jabatan. Nah, menurut Gibson ini, karir ini adalah rangkaian sikap dan perilaku kita selama kita bekerja yang pastinya kita mendapatkan pengalaman. Nah, dari pengalaman itu, otomatis kita bakalan mendapatkan sikap dan perilaku yang nantinya akan lebih baik lagi dan juga aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan kita. Nah, kalau menurut Irianto ini, karir itu meliputi objektif. Karena karir itu tidak bisa dijauhkan atau dihilangkan yang namanya dari posisi jabatan. Karena karir itu pasti berkaitan dengan posisi jabatan. Sedangkan elemen subjektifnya itu adalah kemampuan kita dalam mengelola karir, yaitu bagaimana kita mengelola karir kita agar sesuai dengan lingkungan dan kita bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja tersebut. Yang kedua ada perencanaan karir. Apa sih perencanaan? Perencanaan adalah proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Di sini kita menentukan rencana kita atau kegiatan kita yang nantinya akan kita lakukan di masa yang akan datang. Karir, apa itu karir? Seperti di slide sebelumnya, karir adalah semua pekerjaan seseorang yang dilakukan selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan hidup, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Nah, karena karir itu kan penting untuk kelangsungan hidup kita, makanya itu dapat memberikan kelangsungan hidup kita. Karena kalau tanpa karir, kita mau makan dari mana, menghidupi anak istri, dan lain sebagainya. Perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir? Perencanaan karir yaitu suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan, suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Nah, di sini kita merencanakan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan naik pangkat atau jabatan yang kita inginkan sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam merencanakan karir, kita harus mengevaluasi kemampuan dan minat kita, serta mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas. Tipe kepribadian untuk menentukan jenis karir yang pertama ada realistis. Realistis ini kecenderungan pekerjaan penerapan, seperti contohnya yaitu petani, juga ahli listrik, penerbang, pengawas bangunan, dan lain sebagainya. Tipe model ini mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu kekuatan otot, keterampilan fisik, dan juga mempunyai kecakapan yang kuat. Selanjutnya ada intelektual. Intelektual di sini yaitu tipe yang membutuhkan pemahaman, seperti pekerjaan yang cocok yaitu ahli biologi, matematika, editor, dan pekerjaan lain yang sejenis. Karena pekerjaan ini tidak membutuhkan pemahaman dan juga tidak sosial, juga berorientasi pada tugas. Selanjutnya ada sosial.
Sosial yaitu di sini ciri-cirinya yaitu pintar berbicara, pintar bergaul, responsif dan memiliki kecakapan verbal. Nah, tipe kepribadian seperti ini yang cocok adalah konseling, guru, psikolog terapis, klinik, dan pekerjaan lain yang sejenis. Selanjutnya ada konvensional. Konvensional yaitu kecenderungan kegiatan verbal menyenangi bahasa yang tersusun dan numerikal. Seperti contohnya ada kasir, sekretaris, pemegang buku, pegawai arsip, pengawas bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada usaha. Di usaha ini tipe kepribadian yang menggunakan keterampilan berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Nah, jenis pekerjaan ini seperti pengusaha, pedagang, politikus, manajer, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada artistik. Artistik ini kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung dan tidak sosial, sukar menyesuaikan diri. Nah, biasanya tipe kepribadian seperti ini cocoknya itu pekerjaan ahli musik, pencipta lagu, penyiar, seniman atau artis, dan pekerjaan lain yang sejenis. Karena biasanya jika penulis, pembuat lagu itu biasanya tidak sosial dan tidak langsung berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka ini membutuhkan kesendirian dan kenyamanan dalam membuat lagu atau puisi. Selanjutnya ada konseling karir. Konseling karir, menurut Donald D. Superdalam, Anas Salahuddin mengatakan bahwa bimbingan karir adalah proses membantu pribadi untuk mengembangkan penerimaan kesatuan dan gambaran diri serta peranannya dalam dunia kerja. Yang pertama dalam konseling karir ini yaitu membantu individu untuk memahami dan menerima diri sendiri, dan kedua, memahami dan menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan karir. Ada 3, yaitu memperoleh pemahaman dan kesadaran diri. Di sini kita harus bisa menilai mana kekuatan dan kelemahan kita untuk langkah penting perencanaan karir. Yang kedua, mencapai kepuasan pribadi. Nah, biasanya jika individu yang lebih kegiatan karirnya itu mengikuti minatnya itu lebih mencapai kepuasan pribadi, karena mereka yang bekerja sesuai minatnya itu tidak merasa terbebani oleh pekerjaannya. Dan yang ketiga, mempersiapkan memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Biasanya individu-individu itu ada beberapa yang menghindari daerah-daerah pedalaman atau yang tidak mau jauh dari lingkungan keluarganya. Dan juga biasanya kalau yang sudah pengalaman itu biasanya banyak menuntut penghasilan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan penempatan dan penghasilan yang kita inginkan. Selanjutnya ada tujuan konseling karir, yaitu ada 6. Yang pertama, memiliki pemahaman diri, yaitu kemampuan kita, minat, dan kepribadian terkait pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan dunia kerja, di mana dengan kita mengetahui pengetahuan dunia kerja ini, kita dapat menunjang kematangan kompetensi kerja kita pada nantinya, sehingga kita lebih tahu seluk-beluk tentang pekerjaan. Yang ketiga, sikap positif terhadap dunia kerja, yaitu kita mau bekerja dalam bidang apapun tanpa merasa rendah diri dan merasa pekerjaan bermakna. Yang keempat, yaitu memahami relevansi kompetensi belajar. Nah, dengan adanya tujuan konseling karir ini, kita dapat menguasai pekerjaan dengan persyaratan keahlian yang menjadi cita-cita karir. Nah, di sini kita harus tahu apa aja sih persyaratan yang pekerjaan karir yang kita inginkan. Misalkan jadi guru BK itu persyaratannya apa aja, apakah sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya yang kelima, memahami kemampuan identitas karir. Di sini kita harus mengenali ciri-ciri pekerjaannya.
kemampuan apa yang dituntut dan lingkungan pekerjaannya, apakah sesuai dengan kepribadian diri kita dan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Yang keenam, dapat merencanakan masa depan. Nah, dengan adanya konseling karir ini dapat merancang kehidupan kita secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai. Selanjutnya, program konseling karir di sekolah yaitu ada dua, asas pelaksanaan dan jadwal kegiatan. Asas pelaksanaan ini yang pertama, didasarkan kepada hasil penelusuran yang cermat terhadap kemampuan dan minat siswa. Nah, jadi harus benar-benar guru BK itu harus melakukan penelusuran kira-kira apa sih kemampuan dan minat siswa sehingga guru BK bisa menyarankan pekerjaan yang sesuai gitu dengan minat dan kemampuan siswa. Dan yang kedua, pemilihan bidang karir ditentukan oleh keputusan siswa. Jadi, pemilihan karir ini guru BK hanya menyarankan saja. Sedangkan keputusannya harus murni dibuat oleh siswa tanpa ada paksaan dari guru BK. Dan yang ketiga, pelaksanaan konseling karir berjalan terus mengikuti pelaksanaan program sekolah. Jadi konseling karir ini harus berjalan terus mengikuti seiring pelaksanaan program sekolah. Dan yang keempat, pelaksanaan konseling perpaduan potensi siswa dan lingkungannya. Jadi konseling ini harus dipadukan antara potensi siswa dan lingkungannya. Apakah lingkungannya itu mendukung potensi siswa dan begitu juga sebaliknya. Jadwal kegiatan yang pertama adalah menentukan waktu pelaksanaan konseling karir. Nah, di sini guru BK harus dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan konseling karir. Karena terkait guru BK itu hanya mendapatkan jam sedikit, jadi guru BK harus bisa bekerja sama kepala sekolah untuk bisa mendapatkan waktu konseling karir ini, terutama di kelas 12 begitu. Dan selanjutnya mengatur jadwal kegiatan siswa. Ini supaya tidak bentrok antara jadwal materi selama sekolah, jadwal praktek selama sekolah. Dan ketiga, menentukan sumber-sumber informasi, baik itu dari buku, dari perusahaan, dari internet, dan lain sebagainya. Setelah itu, baru dievaluasi atau tindak lanjut bagaimana hasil kegiatan konseling karir ini. Nah, tindak lanjutnya ini, hasilnya ini kita dapat lihat dari siswa yang telah mendapat layanan konseling karir, baik itu kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya. Selanjutnya, ada tahapan perencanaan karir. Ada 3. Yang pertama, menilai diri sendiri. Nah, di sini kita harus mengetahui peluang, kesempatan, kendala, dan pilihan konsekuensi pekerjaan yang kita pilih. Dan yang tadi yaitu kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka tujuan karir dapat ditetapkan. Nah, setelah itu kita harus menetapkan tujuan kita di karir tersebut. Kita mau apa? Apa yang kita peroleh? Naik pangkat kah? Atau nambah penghasilan kah? Atau nantinya kita bakalan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga, menyiapkan rencana. Itu rencana yang sudah dibuat ini didesain dalam bentuk kegiatan, dan setelah itu baru kita melaksanakan rencana. Selanjutnya ada pelaksanaan konseling karir. Yang pertama ini disusun dalam suatu paket. Nah, ada 5 paket, yaitu paket pertama itu pemahaman diri, paket kedua yaitu nilai-nilai, paket ketiga pemahaman lingkungan, paket keempat mengenai hambatan dan cara mengatasi hambatan, paket kelima mengenai merencanakan masa depan. Lalu yang kedua, kegiatan konseling karir dilaksanakan secara instruksional. Nah,
Jadi konseling karir ini tidak dilaksanakan secara khusus, tetapi dipadukan dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi selain guru BK, jadi guru mata pelajaran pun dapat memberikan bimbingan karir pada saat menyampaikan pembelajaran. Terus yang ketiga, konseling karir dilaksanakan dalam bentuk pengajaran unit. Nah, konseling karir ini harus direncanakan dan diprogramkan oleh sekolah. Untuk beban kerja tidak diberikan kepada guru-guru lain karena petugas konseling yang akan memberikan bimbingan karir. Jadi harus benar-benar diprogram dan harus benar-benar mendapatkan izin dari pihak kepala sekolah. Selanjutnya ada kegiatan konseling karir dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang disebut hari karir. Nah, kegiatan ini diisi dengan ceramah dari orang-orang yang kompeten, misalnya pemimpin perusahaan, orang-orang yang dipandang berhasil dalam dunia kerjanya. Oleh karena itu, pembimbing harus cukup jeli dan bijaksana dalam hal mencari-cari orang yang berkompeten untuk dimintai bantuannya. Nah, biasanya kan di sekolah kita suka diadakan tuh suruh mendengarkan ceramah atau dari motivator-motivator yang sudah berhasil gitu ya. Nah, itu termasuk juga bimbingan karir juga. Nah, karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah. Nah, di sini karya wisatanya itu berupa jalan-jalan ya, berupa jalan-jalan yang mengunjungi perusahaan-perusahaan gitu. Nanti kita mendapatkan informasi dari pihak pegawainya, dari pihak pengelolanya gitu. Intinya semua itu harus bekerja sama antara pihak konseling, pihak sekolah, dan pihak yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.